Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih pembelajaran tentang akidah akhlak, yakni materi akhlak terpuji di kelas 6 semester ganjil. Materi akidah akhlak dengan akhlak terpuji itu terdiri dari 1. Pemaaf, 2. Itu sikap adil, 3. Tanggung jawab, dan 4. Bijaksana. Tiga materi yang di atas, pemaaf, adil, dan tanggung jawab, kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Masih ingat kan semuanya pada materi sebelumnya? Nah, materi hari ini adalah tentang bijaksana, ya, materi keempat yaitu bijaksana. Tujuan pembelajaran materi bijaksana ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharap dapat menjelaskan definisi dari bijaksana. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa bisa mengetahui dalil tentang bijaksana. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa menunjukkan contoh sikap bijaksana. Dan yang keempat, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa bisa memahami manfaat dari sikap bijaksana. Oke, kita menuju ke materi ya. Bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bijaksana itu juga bisa diartikan dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Sikap bijaksana itu juga merupakan sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada, sehingga memancarlah suatu keadilan, ketawaduan, dan kebeningan hati, serta menyelesaikan semua masalah berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk bersikap bijaksana dan tidak bersifat tergesa-gesa. Kenapa kok diperintahkan untuk bijaksana? Yaitu ketika hendak melakukan sesuatu, dipikirkan dulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Dan umat Islam tidak dibolehkan untuk bersifat tergesa-gesa, karena tergesa-gesa adalah perbuatan setan, dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk sehingga bisa mengikuti langkah-langkahnya dan nanti mengikuti setan untuk masuk ke neraka. Maka jangan punya sifat tergesa-gesa. Cara untuk menjadi orang yang bijaksana. Secara umum, untuk menjadi orang yang bijaksana yaitu dengan cara menjauhi akhlak yang buruk. Namun di sini di mata pelajaran ini Pak Agus akan memberikan cara untuk menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama, tidak emosional atau mudah marah. Kenapa? Karena jika orang itu emosional atau mudah marah, maka dia tidak bisa berpikir secara jernih. Yang kedua, tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Jadi hanya kepentingannya sendiri saja yang diinginkan, orang lain tidak dipentingkan. Yang ketiga, memiliki kasih sayang kepada sesama. Dan yang keempat,
berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu adalah beberapa cara untuk menjadi orang yang bijaksana. Kemudian dalil bersikap bijaksana. Mana dalilnya? Dalil tentang bijaksana berada di Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat memiliki sikap bijaksana. Ibarat sebuah pohon, kita menanam pohon yaitu berupa bijaksana yang nanti akan menghasilkan buah, yaitu adalah buah itu adalah manfaat dari sikap atau sikap bijaksana yang kita lakukan atau yang kita tanam tadi. Manfaat yang pertama yang bisa kita dapat adalah dapat terlaksana suatu aturan, karena orang yang bijaksana akan selalu berbuat sesuai aturan sehingga terwujud keselarasan hidup bagi manusia. Yang kedua, dapat mewujudkan disiplin. 3, dapat menegakkan suatu hak, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Dan yang keempat, dapat terlaksana kewajiban, karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan dari kewajiban. Yang kelima, dapat mewujudkan sikap adil, karena orang yang bijaksana otomatis akan bersikap adil. Nah, ini contoh dari sikap bijaksana. Kalian ingat kan waktu diceritakan tentang peletakan Hajar Aswad di waktu renovasi di Ka'bah? Saat itu para pemuka Quraisy itu sedang berselisih untuk siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad setelah tempatnya direnovasi. Jadi ketika mereka berselisih, maka Nabi Muhammad itu datang dengan mengemukakan ide yang cemerlang, yakni Nabi Muhammad berkata, bagaimana kalau siapa yang besok lebih dahulu memasuki masjid, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu ke tempat semula. Dan para pemuka Quraisy tersebut menyepakati usulan Nabi Muhammad. Dan ternyata keesokan harinya yang pertama kali masuk ke masjid adalah Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad lah yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad tersebut ke tempat semula. Tapi di sini sikap bijaksananya Nabi Muhammad itu muncul untuk menghindari terjadi permusuhan di antara mereka, di antara pemuka Quraisy tadi. Nabi Muhammad SAW tidak mau memindahkannya sendiri. Sebaliknya, Nabi Muhammad mengajak kepada semua pemuka kaum Quraisy untuk terlibat dalam pemindahan Hajar Aswad. Nabi membentangkan kain sorbannya yang berbentuk persegi, kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut di atas sorban dan
semua pemuka kaum Quraisy, 4 orang pemuka kaum Quraisy tadi disuruh memegang sorbannya di sudut-sudut sorban tadi dan mengangkatnya secara bersama-sama ke tempat semula, dan sampai di depan tempatnya Aswad tadi Nabi Muhammad mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya lagi. Nah, disinilah orang-orang Quraisy tadi tidak lagi berselisih, dan orang-orang tadi menjuluki Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat berlaku adil, berlaku bijaksana. Subhanallah. Inilah contoh bijaksananya yang harus dicontoh, karena dengan cara ini para pemuka kaum Quraisy merasa ikut berjasa dan tidak ada yang merasa ditinggalkan, sehingga dengan sikap bijaksana Rasulullah tadi dapat terhindar dari permusuhan di antara para pemuka orang Quraisy. Subhanallah. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Pak Agus cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.